warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nur Padilla dengan NIM 1908101258. Nah, video ini aku buat dimaksudkan sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kitab kuning akidah yang diampu oleh Ibu Dr. Andes Hajah Umamatul Khairiyah MAD. Jadi tugasnya itu membuat video belajar mengajar mengenai Aqidatul Awam yang kami pelajari di semester ketiga ini. Adapun di video ini isi daripada kandungan dari Aqidatul Awam ini akan saya ulas sedikit saja, sekitar 1-5 bait. Sebelum kita belajar isi daripada Aqidatul Awam ini, maka lebih baiknya kita kenalan dulu nih sama Aqidatul Awam. Nah, jadi apa sih sebenarnya kitab Aqidatul Awam ini? Nah, kitab Aqidatul Awam ini adalah kitab yang membahas mengenai ilmu tauhid. Jadi bahas tentang ilmu keimanan. Nah, kitab Aqidatul Awam ini juga salah satu kitab yang ringkas untuk dipelajari. Malahan kalau kalian ketemuin di pondok-pondok pesantren, ini salah satu kitab yang wajib dipelajari oleh para santri yang awal gitu. Sebenarnya yang membahas mengenai ilmu tauhid itu banyak ya, apalagi kalau anak-anak pondok itu salah satunya yaitu Tijen Ad-Durrari atau Sulam Taufik seperti itu. Pengarang dari kitab Aqidatul Awam ini bernama Syekh Ahmad Al-Marzuki. Namun namanya ini cukup lumayan panjang. Yaitu nama aslinya yaitu Asy-Syaikh Asy-Syarif Ahmad bin Ramadan Mansur bin Muhammad bin Syamsuddin bin Rais bin Zainuddin bin Nasib ad-Din bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Rais Ibrahim bin Muhammad bin Syahidi Marzuki Al-Kafani bin Musa bin Abdullah Al-Mahad Al-Kamil bin Hasan Al-Masna bin Al-Hasan Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata nasabnya penulis Aqidatul Awam ini sambung pada Ali bin Abi Thalib yang mana menjadi menantu Rasulullah. Nah, namun seperti disebutkan di awal bahwa Syekh ini dikenalnya dengan sebutan Syekh Ahmad Marzuki. Nah, ini dinisbatkan kepada kakeknya, kepada nama kakeknya. Nah, Syekh Ahmad Marzuki ini keturunan bangsa Mesir. Jadi beliau lahir di Sibat Mesir pada tahun 1205 Hijriah. Syekh Ahmad Marzuki ini memiliki seorang kakak yang bernama Syahid Muhammad. Singkat cerita, mereka berdua ini pergi ke Mekah, tinggal di dekat Masjidil Haram. Kedua bersaudara ini sama-sama pandai, sama-sama cerdas, sama-sama seorang ulama. Setelah lama mengajar di Masjidil Haram, kemudian Syekh Ahmad Al-Marzuki ini diangkat sebagai mufti di mazhab Maliki. Pun karya-karya yang terkenalnya juga bukan hanya Aqidatul Awam aja, ada lagi salah satunya yaitu Tasyil Nyelmaran. Itu tuh berisi tentang syarah daripada Aqidatul Awam. Kemudian ada Fawad Al-Marzukiyah, itu berisi syarah kitab Jurumiyah. Setelah mengenal dari penulis Aqidatul Awam ini, kita langsung masuk ke dalam pembahasan Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini seperti yang disebutkan di awal, jadi kitab yang membahas mengenai tauhid. Nah, Aqidatul Awam ini tadi juga saya sempat bilang bahwa ini adalah kitab yang ringkas. Jadi sekitar ada 57 bait di dalamnya. 57 bait ini sedikitnya ada 9 poin yang udah aku ringkas. Yang pertama yaitu mengenai pujian. Nah, pujian ini dilontarkan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, dan kepada para sahabat. Kemudian ada yang keduanya kewajiban. Kewajiban mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, dan satu yang jaiz. Kemudian kewajiban mengetahui 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat
mustahil bagi Rasul dan satu yang jaiz bagi Rasul. Kemudian yang ketiganya ada nama-nama nabi. Nah, terus yang keempatnya ada nama-nama malaikat. Kemudian yang kelima ada kitab-kitab yang wajib diketahui dan diimani. Yang keenamnya ada kewajiban menerima setiap yang datang kepada nabi dan rasul. Kewajiban untuk mengimani, mengikuti yang telah disampaikan oleh nabi dan rasul. Kemudian yang ketujuhnya ada iman kepada hari akhir. Kemudian pembahasan poin yang ke-8-nya yaitu membahas mengenai keluarga nabi dari mulai istrinya, dari mulai anak-anaknya kayak gitu, dan cucunya. Kemudian yang ke-9-nya yaitu terkait Isra Mi'raj dan kewajiban sholat. Kemudian yang berikutnya yaitu penutup. Nah, 7 itu di dalamnya terdiri dari pokok-pokok yang telah aku sebutkan tadi kayak gitu. Nah, kita mengetahui siapa pengarang dari Aqidatul Awam, kemudian apa sih Aqidatul Awam, apa sih isinya. Lalu kita beranjak kepada segmen yang ketiga, yaitu belajar mengenai isi daripada Aqidatul Awam. Nah, Aqidatul Awam ini biasanya kan dihafal ya. Jadi untuk memudahkan para murid atau para santri menghafal, biasanya para guru itu selalu merekomendasikan pembelajaran itu menggunakan nada gitu. Nah, ini nada yang aku pakai untuk pembelajaran Aqidatul Awam ini. Kita masuk ke bait pertama. Bismillahirrohmanirrohim. Abda'u bismillahirrohmanirrohim wabirrohimi daimil ihsani. Nah, cukup itu satu bait. Jadi di bait pertama ini penulis membuka kitab ini dengan pujian kepada Allah. Nah, beberapa sumber juga mengatakan bahwa bait pertama ini yang Abda'u bismillahirrohmanirrohim ini adalah salah satu isi di mimpi penulis gitu. Jadi Syekh Ahmad Al-Marzuki ini sebelum menulis Aqidatul Awam ini diceritakan pernah bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah membacakan bait yang pertama ini gitu, yang Abda'u bismillahirrohmanirrohim. Nah, kemudian oleh Syekh Ahmad Marzuki ini digunakan dipakai di bait pertama kitabnya. Nah, karena emang dalam melakukan segala hal juga kan harus dimulai dengan bacaan basmalah. Lanjut ke bait kedua. Falhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli. Jadi di bait kedua ini juga masih isi daripada pujian kepada Allah. Bait ketiga yang berbunyi Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Nah, jadi di sini di bait ini penulis juga tak lupa melontarkan pujiannya kepada Rasulullah. Seperti di awal tadi ya, di pokok-pokok pembahasan di 57 bait ini, yang pertama itu kan pujian gitu ya. Pertama tadi kan pujian kepada Allah, kemudian yang kedua pujian kepada Rasulullah. Lanjut ke bait keempat yang berbunyi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Nah, di poin keempat ini berlanjut ke pujian berikutnya, yaitu kepada keluarga serta kepada para sahabat. Ke bait kelima yang berbunyi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibillahi isrina sifah. Nah, di bait kelima ini sudah masuk ke pembahasan yang kedua, pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang kewajiban. Jadi yang pertama itu dibahas langsung kewajiban mengetahui sifat yang 20 wajib di Allah. Kita belajar 5 bait dulu ya. Kita ulang dari bait awal sampai bait akhir.
Bismillahirrohmanirrohim. Abda'u bismillahirrohmani wabirrohimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al akhiril baki bila tahawuli thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairu mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil mari bi wajibilillahi asri nasifah. Allah alam bisawab. Sekian video yang bisa saya buat dan informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.